lulusan kenotariatan Universitas Jayabaya, jadi online, jadi ojek online. Kalau nggak salah kita di kampus ini dulu sama-sama seangkatan gitu. Iya, emang seangkatan kita bang. Ada kantin di belakang situ. Iya. Tapi kan waktu itu kita zamannya kita S2 itu kalau nggak salah kita dapat makan prasmanan kalau Prasmanan. kita dulu ya. Iya, pokoknya kita mikirnya tuh kalau kamu kuliah yang penting kita makan aja dulu. Makan dulu. Prasmanan Dulu ya. Pokoknya kalau nggak lucu nggak rame gitu. Nggak lucu, nggak asik. Nggak asik ya. Pokoknya kita ketawa aja dulu. Iya, ketawa aja dulu. Kita mau ngumpulin teman-teman kita yang dulu tuh agak susah sekarang karena kontaknya tuh udah hilang semua. Saya bukannya bersombong diri atau gimana, mungkin saya satu-satunya yang ojek online yang pernah kuliah sampai 3 jenjang. Lulusan S2 kita jadi kuli bangunan apa salahnya? Hidup saya tuh motonya jangan gengsi. Selamat datang di Unpodcast, bicara lepas tanpa batas tapi masih di jalur yang pantas, dari cerita pengalaman hari-hari sampai ide-ide liar yang nggak kepikiran. Semua kita bahas di sini. Mari kita mulai obrolannya. Selamat datang Pak Yuslam. Selamat. Pak Yuslam ya? Iya, betul. Yuslam apa? Yuslam Rahim. Yuslam Rohim. Aduh. Ini saya culik di jalan dan kebetulan sekarang kita berada di ruangan sekretariat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya. Jadi kita lagi di ruangan sekretariat. Iya. Hari ini saya dengan Pak Yuslam yang juga kebetulan seorang alumni Universitas Jayabaya ya. Iya, Pak. betul. Berapa tahun lalu Pak? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Oh, dulu di jurusan apa Pak? Magister Kenotariatan. Magister Kenotariatan. Iya. Sekarang Magister Kejalanan. Nggak juga sih, kejalanan itu cuma nyambi aja. Oh iya. Bisa diceritakan dulu waktu pengalamannya waktu kuliah di kenotariatan di Jayabaya, khususnya di Universitas Jayabaya. Oh, kalau selama kuliah di notariatan Jayabaya sih alhamdulillah fine aja ya. Asik-asik aja, berjalan dengan waktu enak, enjoy, dan dosen-dosennya alhamdulillah baik-baik semua gitu ya. Ya biasanya alhamdulillah dengan bisa lulus lah dengan tepat waktunya gitu. Gitu. Tapi nggak ada kesusahan sama sekali ya? Kalau kesusahan sih ada aja. Tapi itu biasa ya. Dinamikanya perkuliahan lah. Pasti. Apalagi saya udah kuliah sampai 3 jenjang ya udah biasa lah. Udah biasa. Dulu kuliah di setiap hari apa gimana Pak? Kuliahnya cuma Jumat sama Sabtu saja sih. Oh, Sabtu saja. Waktu itu Sabtu pagi. Dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore lah kurang lebihnya. Itu. S2 itu ya? Itu S2-nya. Terus sekarang? Ya sekarang. Kabarnya gimana sekarang? Setelah lulus setelah notaris? Ya alhamdulillah saya dapat kantor magang di daerah Jatimurni, kantor notaris. Ya baru mau menjalan setahun lah. Kalau untuk periode mulai masuknya sih bulan November, tapi dihitung magangnya per bulan April gitu. Jadi kan dihitung magang itu dari notaris itu setelah daftar ALB itu. Jadi per bulan April kemarin udah daftar, jadi baru dihitungnya, jadi baru 6 bulan. Kenapa ngambil notarisnya atau kenotariatannya tuh di Jayabaya waktu itu? Karena waktu itu yang saya direferensi dari itu sih saudara, ya kebetulan alumni juga Jayabaya, UA saya gitu ya, jadi udah dicoba aja dulu gitu. Soalnya saya belum tahu kampus-kampus lain notaris mana gitu kan. Jadi yang tahunya Jayabaya aja. Sekarang teman-teman yang dulu kuliah masih ada kontekannya, hubungannya? Udah lost kontak. Komunikasinya masih ada? Ada beberapa doang, tapi sebagian udah lost. Udah kesibukan masing-masing lah. Jadi sekarang kesibukannya menjalani sesuai bidangnya sebagai notaris atau apa sekarang kegiatannya? Iya, kalau hari-hari kerja sih magang kantor notaris.
sembari ya kalau hari weekend itu narik gitulah. Buat sampingan lah, namanya kehidupan di Jakarta, apalagi ya notabene Jakarta keras, isinya semua serba mahal. Jadi nggak cukup dengan menganut dari gaji doang ya. Jadi ya harus ada tambahan itu. Ya dari narik aja masih kurang, ntar ada lagi sampingan lagi nyari lagi. Nah sekarang kan, tapi sekarang di kantor notaris apa di mana maksudnya? Di kantor notarisnya. Oh di kantor notarisnya. Jadi nambahin ilmunya di kantor notaris. Iya, emang khusus di kantor, belum dikasih keluar. Belum dikasih keluar. Jadi ojek online hanya karena ya tentu nggak tahu mau ngapain ya setelah dari kantor atau gimana tuh? Ya karena bukan nggak tahu ngapain ya, tambahan aja sih penghasilan. Buat tambah penghasilan, you know lah. Gitu. Pernah masih ingat nggak dosen dulu yang agak tegas gitu? Masih ada? Kalau tegas dulu yang saya ingat itu dosen pembimbing tesis saya Pak Sudirman. Oh gitu. Itu tegas orangnya. Tegas sih iya itu, tapi emang ada positifnya juga sih. Iya, tapi kalau nggak ada positifnya, Bapak nggak jadi begini. Iya. Kalau nggak kerja di notaris terus jadi ojek online. Kalau nggak digembleng kan susah. Iya, kalau digembleng susah ya. Punya pengalaman suka duka di jalanan nggak dari ojek online tuh? Banyak. Ya coba diceritain coba. Kalau sukanya sih ya kalau orderannya rame ya. Yeah. Orderannya rame, pelanggannya pada baik-baik, ngasih tip atau apa gitu, alhamdulillah itu senengnya. Sukanya. Kalau dukanya banyak lah ya, isinya contohnya salah satunya pelanggan yang suka salah kasih titik tujuannya, pengantarannya itu kadang kita sesuai map tapi namanya penumpang ya atau pelanggan tidak mau tahu gimana gitu kan, apalagi sekarang rata-rata pelanggan ya suka nyuri map lah, di mana seharusnya titiknya di A tapi dia titiknya di B gitu. Jadi ya itulah. Pernah dapat pelanggan yang turun nggak bayar gitu? Ada juga. Ada ya, pernah itu dulu sebelum saya kuliah ngambil S2 itu pernah sekali. Di pura-puranya dia turun mau ngambil duit, tahu-taunya dia kabur. Pernah sekali itu. Terus juga pernah kena orderan fiktif makanan, orangnya nggak ada, makanannya bayarnya tunai, ya udah ikhlas saja. Dan apa namanya yang malakin gitu di jalan? Malakin alhamdulillah enggak. Jauh-jauh dari situ. Ya, tapi memang sering pulang malam. Pulang malam sih enggak, paling sekitar jam menjelang isya lah udah mau pulang. Gitu. Coba deh, apa sih cara daftar jadi ojol itu seperti apa? Oh, cara daftarnya sih waktu itu pertama kalau waktu Grab saya itu datang ke daerah Cibubur, depan Cibubur Junction. Itu tahun 2017 saya daftar dulu. Nah 2017 itu masih sambil kuliah apa gimana? Itu waktu selesai kuliah S1. Oke. Enggak, maksud saya ngambil masih sementara kuliah di Jayabaya apa gimana? Belum. Oke. Belum. Dan saya kuliah di Jayabaya kurang lebih 2016 ya. Ya. Kurang lebihnya. Jadi menjelang lulus S1 lah itu saya daftar. Itu. Ya, syarat-syaratnya apa gitu? Ya, syarat-syaratnya paling biasa KTP, SIM, terus STNK itu aja. Kita nggak naruh deposit apa gitu? Alhamdulillah nggak deposit saldonya enggak. Gitu. Tapi ya dulu kata teman-teman sih ada yang ngasih jaminan berupa KK, terus buku nikah malah sampai ada yang kayak gitu. 2016 awal itu biasanya kayak gitu. Saya kan 2017. Jadi nggak ada jaminan uang, ikut ujian kayak ujian apa gitu? Nggak ada ya? Buat jadi ojol? Nggak ada. Gitu. Terus apa memori paling indah waktu di Universitas Jayabaya ngambil S2? Kepikiran nggak? Gue mau jadi ojol gitu? Kalau jadi ojol sih, karena dulu ya sebelum ngambil S1 saya sempat kerja.
di rumah sakit ya, beberapa rumah sakit di Bekasi itu rata-rata ya kontrak ya, rata-rata kontrak kerja habis gitu kan, cuma 3 bulan 4 bulan. Akhirnya orang tua saya saranin udah coba kuliah lagi S1 ya kan, selesai kuliah S1 sembari ya udah nyari-nyari uang tambahan, udah daftar aja ojek online gitu kan. Saranin ya udah saya ngikut daftar ya sampai sekarang gitu. Ya alhamdulillah, mungkin saya bukannya bersombong diri atau gimana, mungkin saya satu-satunya yang ojek online yang pernah kuliah sampai 3 jenjang. Iya. Jadi ojek online yang pernah kuliah sampai 3 jenjang. Coba bayangin, dari D3, D3, S1, S2. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Malah customer pada nanya. Kenotariatan lagi. Oh iya. Tadi kan S2 kan banyak S2 biasa lah. Tapi ini kenotariatan gitu. Iya, biasanya banyak customer nanya ke saya. Lulusan mana Pak? Saya lulusan S2 Bu, ini Bu. Oh, kok jadi ojek online ya, belum rezekinya Bu, gitu kan. Ya kan jadi mau gimana kalau belum rezekinya ya. Kalau udah rezekinya udah miliknya ya udah gitu kan. Itu buat ojek online buat tambahan ya. Alhamdulillah semenjak punya anak 1 ya udah, alhamdulillah rezeki anak itu kerja di kantor. Gitu. Tapi kedepannya maunya ke arah mana nih? Ke ojek online atau mau ke notarisnya nih? Ya pengennya sih notarisnya ya, tapi kan ya berjalan dengan waktu, ikutin step by stepnya notaris gimana ya, ikutin aja dulu, seperti air mengalir aja dulu. Kalau sebagai seorang, saya boleh katakan ya bahwa sebagai seorang ojek profesinya ojek online ya, ojol ya, ojol. Kira-kira perkembangan kenotariatan di zaman sekarang itu masih perlu nggak? Iyalah, masih perlu. Ya seperti apa? Ya biar kita menambah wawasan aja. Kalau itu perlunya. Oke, mungkin itu pertanyaan sulit kali ya. Sulit sekali itu. Iya. Oke. Dulu kalau nggak salah kita di kampus ini dulu ya. Iya. Kebetulan saya juga alumni Universitas Jayabaya di kenotariatan, jadi kita dulu sama-sama seangkatan gitu. Iya, emang seangkatan kita Bang. Nongkrong di masjid sini. Iya. Kan? Kantin di belakang situ. Iya. Tapi kan waktu itu kita zamannya kita S2 itu kalau nggak salah kita dapat makan prasmanan kalau kita dulu ya. Iya kan? Iya. Lantai 2 Lantai kita 2 makan prasmanan. Iya, dosen nggak ada, kita nyuri instan dulu. Pokoknya kita mikirnya tuh kalau nggak mau kuliah yang penting kita makan aja. Makan dulu. Prasmanan dulu ya. Iya. Kalau penuh di tempat prasmanannya kita ke kelas. Iya. Tar jeruk taruh di kantong. Iya kan? Dosen undangnya kita makan. Nah memang kita zaman kita dulu kayak gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Pokoknya kalau nggak lucu nggak rame gitu. Nggak lucu, nggak asik. Nggak asik ya. Pokoknya kita ketawa aja dulu. Iya, ketawa aja dulu. Tapi memang benar sih ya, di angkatan kita dulu tuh sekarang mereka tuh udah banyak yang jadi notaris ya. Ada beberapa teman-teman kita yang udah buka kantor sendiri. Banyak kan yang di daerah juga ya. Iya. Banyak ya teman-teman kita banyak. yang buka. Tapi ada juga yang keluar dari jalurnya karena mungkin rezeki mereka beda gitu, atau enggak minat mereka juga beda gitu. Kalau Pak Yuslam ini 50-50 ya kan, jalur ojol sama jalur mau notaris gitu kan. Ya biar seimbang lah. Biar seimbang. Gitu. Tapi ya saya kangen banget dengan kampus ini sebenarnya. Tapi kan kita mau ngumpulin teman-teman kita yang dulu tuh agak susah sekarang. Karena kontaknya tuh udah hilang semua. Iya. Entah emang handphonenya yang lagi rusak atau gimana kita gitu. Udah nggak tahu di mana. Apa dia ganti nomor. Hanya beberapa orang saja kali ya yang masih berteman di sosial media. Iya, itu. Nah sekarang mau sampai kapan jadi ojol? Ya pokoknya jangan sampai seterusnya lah. Nah itu kenapa alasannya?
Ya kan mau merubah nasib lah. Itu. Berarti di ojol nggak bisa merubah nasib. Sekarang udah nggak bisa. Udah berat. Sekarang saingan banyak. Selain saingan driver, saingan aplikator juga banyak. Iya. Itu jadi ya pengennya sih lepas dari itulah, dari zona nyaman. Nah, ibarat kata kan itu kan terlalu nyaman ya bagi driver-driver yang lain yang Karena udah nyaman, ya udah jadi ojol aja terus. atau Maksudnya? enggak mungkin nyamannya karena mereka itu belum dapat pekerjaan yang lain karena faktor mungkin ya usia kan sekarang kan Ya, mencari benar-benar. kerja kan walaupun Susah. pemerintah bilang nggak pakai batas usia tapi kenyataan bohong. Iya, itu benar. itu sih kira-kira Usianya tetap dipakai juga tetap ya. dipakai embel-embel. Ada apa keinginan untuk apa kemarin yang demo itu ada bener gak yang di grup-grup WA disuruh buat demo dari Itu ya fungsinya ikut komunitas di WA ya itu bisa kita sharing maksudnya saring lah maksudnya, sorry bukan sharing, saring di mana itu berita benar atau tidak. Kita kan kadang dapat berita dari online yang lain, saya suka nanya ini benar nggak itu kan. Terus kalau kata teman saya, oh ini benar mau ada demo itu. Jadi tapi waktu itu Pak Islam ikut juga. enggak, saya fokus kerja. Oh, fokus kerja. Karena tujuannya bukan itu. Iya. Tujuannya emang keluar dari ojol gitu. Iya. Biar bikin ini. Tapi cukup menarik ya, karena seorang Yuslam, Pak Yuslam ya, yang tingkat akademiknya tuh sampai 3 kali jenjang dari D3 S1 tapi jadi ojol juga. Iya. Karena gini, ada yang jadi ojol juga tapi ojolnya tuh yang agak mewah dikit, mungkin mobil itu. Tapi kan ini kan Pak Islam panas-panasan di jalan, orang nggak tahu loh, pakai jaket hijau. Ini orang di S2 loh. punya keinginan untuk S3. Insya Allah kalau ada rezeki, ada kesempatan S3, pengen sih jadi dosen. Ya, tapi setahu saya sih memang pintar dulu. Pintar dulu orangnya. Jadi kalau ini rajin ya kan. Alhamdulillah rajin. Jadi apa lagi ya? Saya nanya tentang sekarang anaknya 1. Anaknya 1, alhamdulillah. Alhamdulillah 1 ya. Umur mau 2 tahun. Umur mau 2 tahun. Iya, lagi senang-senangnya. Lagi senang-senangnya. Mungkin kalau dia umur 15 tahun bapaknya udah jadi notaris kali ya. Amin. Sebelum 15 tahun mudah-mudahan udah jadi notaris. Wah, mudah-mudahan. Niatnya gitu. Jadi sebelum anak 15 tahun udah jadi notaris. Mudah-mudahan. Wah, jadi biar anak saya tuh nikmatin hidupnya. keren banget nih. Lulusan kenotariatan Universitas Jayabaya. Jadi online, jadi ojek online. Gitu. Tapi kan orang nggak ngelihat di situnya. Tapi kalau keinginan, motivasi kita untuk maju itu ada. Jadi kita meskipun kita lulusan S2, kita jadi kuli bangunan, apa salahnya kan? Hidup saya tuh motonya jangan gengsi. Coba motonya apa? Jangan gengsi. Iya. Oke. Jangan gengsi. Kalau gengsi nggak makan bos. Jadi pemirsa nih, kita nih lagi di ruangan Sekretariat Ikatan Alumni. Berapa menit? 20 ya? Dikit lagi aja. Jadi kita ini lagi di ruangan Sekretariat Ikatan Alumni Universitas Jayabaya. Kebetulan kita dapat fasilitas di sini ya. Iya, alhamdulillah banget. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi ini. Iya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Buat sekretariat yang jadi kita punya kampus dulu nih sebenarnya. Tapi waktu kita di sini kuliah pernah masuk ruangan ini? Nggak pernah. Saya nggak pernah. Belum pernah. Baru kali ini gue baru kali ini juga ini. Kita kan cuman sholat doang. Iya, sholat doang. Kita nggak tahu. Tapi kalau ikatan alumninya tuh udah ada tulisannya. Udah ini. Tapi baru masuknya bagus sekarang. lah, kita keren ketemu Sekjen. Pak Sekjen. Tapi ya, saya harusnya tadi masih banyak yang saya mau nanya soal ojek online ya.
Karena kan ada persaingan nggak di kalangan sesama ojol tuh? Ada. Caranya gimana? Kan kita kan kalau kita sebagai pengguna kan kita pesan dapat ojol. Nah, cara bersaingnya di mana? Itu cara bersaingnya ada beberapa istilah-istilahnya yang Bapak tahu ya, ketahui. Saya nggak tahu nih. Nah, iya makanya saya kasih tahu nih. Ibarat kata nih, misalkan Bang Nixon ya, ikut ojek online, saya ojek online juga. Pak Nixon akunnya itu reguler, sedangkan saya pakai mood dalam arti member, MOD, jadi mood. MOD, biasanya mood. Jadi di aplikasi saya itu punya aplikasi tambahan, di mana saya misalkan ada di rumah, ya kan, saya di rumah, saya mau naruh titik misalkan di restoran gacuan yang Cempaka Putih, tiba-tiba masuk orderan. Nah itu saya otomatis Pak Nixon ada di situ, nggak bakal masuk. Jadi saya yang masuk. Jadi posisinya bisa udah dapat nih, saya dapat orderan, bisa saya langsung jalan. Berarti kan jadi tidak adil jatuh-jatuhnya. Itu namanya dalam istilah perojolan member. Oh jadi kita bayar lagi atau kita ngeluarin biaya lagi untuk dapatkan member itu? Iya, ada iuran per bulannya. Oh, kalau yang nggak mau itu dia nggak dapat fasilitas apa-apa. Iya. Jadinya yang fasilitasnya aja. Iya, tapi ya dengan perkembangan zaman sekarang aplikator makin canggih ya. Kadang itu permainan juga dari aplikator dengan mitra-mitranya gitu. Jadi ya istilahnya itu sampingannya aplikator lah, biar istilahnya ada misalkan penaikan akunnya nih. Bukan kapasitas ya, ibarat kata naik versi akunnya, itu pasti dari member anggota member dikasih tahu duluan dari aplikator untuk lepas aplikasi tambahannya, jangan dipakai dulu. Nanti kalau udah normal lagi, itu aplikator pasti ngasih tahu, oke, dipakai lagi, kita pakai. Jadi insya Allah kalau kata menurut teman-teman saya itu begitu, aman. Berarti kalau bisa dikatakan Pak Yusla memang udah nguasain soal ojol ya? Udah di luar kepala. Di luar kepala. Sama juga ya, notaris juga di luar kepala kan? Insya Allah. Oke. Pesan-pesan deh buat teman-teman angkatan, teman-teman kita tuh. Ayolah kita kembali lagi silaturahmi, kumpul kembali. Kalau bisa kumpul di kampus kali ya? Iya, seru. Kan kapan lagi, kan kita nggak tahu umur ya kapan gitu ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu ya kan. Jadi ayolah kita kumpul lagi, silaturahmi, seneng-seneng lagi, ketawa-ketawa lagi kan. Kalau yang udah berkeluarga, ajak aja keluarganya. Buat orang-orang di luar sana yang motivasinya lah, kasih motivasi buat orang-orang di luar sana. Kan sekarang ini kan orang semuanya gengsi itu tinggi banget gitu. Iya. Motivasinya ya untuk orang di luar sana, janganlah kita nurutin gengsi. Sebab kalau kita nurutin gengsi, kita nggak makan, bos. Itu mah di mana-mana itu. Iya. Pokoknya isinya selagi itu halal, udah jalanin aja. Emang setiap takdir manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang dia memang takdir rezekinya bagus, ya itu alhamdulillah, kita syukur, kita ikut senang juga sebagai teman kawan gitu kan. Tapi kalau emang ada kawan kita yang kurang, ya udah kita coba bantu sebisa kita. Tapi mungkin satu hal juga, kita jangan lupa dengan tujuan kita. Ya. Jadi kalau memang niatnya mau pingin jadi notaris, ya kita jadi notaris mungkin. On the track aja. Ya. Kalau memang niatnya itu. Tapi kalau memang niatnya mau ojol, ya udah ojol aja maksudnya. Enggak juga. Enggak juga, Jo. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Kan ojol itu cuma kerjaan sampingan doang. Iya. Misalnya buat ngisi waktu daripada di rumah bengong. Oh iya. Oke. Terima kasih ya. Siap. Pak Yuslam. Aduh, kayaknya perasaan cepet banget ya. Iya. Berapa menit itu Bang? 26. Ya udah cukup lah. Karena ininya gue tuh 20 menit. Iya. Siap. Terima kasih Pak Yuslam ya. Siap. Sudah datang di
kampus, Siap. kembali ke kampus nih Iya, istilahnya ya. back to campus. Back to kampus sih kata kamu ya. Kata Naomi. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di sini kita bebas bicara apa adanya, ya kan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena cerita itu tidak pernah benar-benar selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ya. Lucu.